Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, pada kesempatan kali ini, channel kompeten akan membahas tentang pengkajian komunitas, ya. Jadi, tempo hari ada teman-teman yang sudah melaksanakan ujian SKB menyampaikan ada keluar soal-soal terkait dengan pengkajian komunitas, ya, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli, ya. Jadi channel kompeten ingin berbagi terkait dengan pengkajian komunitas kepada teman-teman yang memang belum melaksanakan ujian SKB, sehingga nantinya teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB dan punya setidaknya pembekalan, ya, untuk ujian SKB nantinya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tryout, kemudian kita akan membahas terkait dengan soal-soal FR terbaru, ya. Ini dapat bocoran, ya, tentang pengkajian komunitas. Baik, langsung saja kita masuk ke membahas ke soalnya, ya, teman-teman. Kita bahas soal nomor 1 dulu. Perawat memperoleh data dari puskesmas bahwa 5 warga sebuah kelurahan itu menderita gangguan jiwa 3 bulan terakhir. Puskesmas ingin mengumpulkan data untuk perencanaan program dan melengkapi pengkajian data klien yang mengalami gangguan jiwa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah metode pengkajian yang tepat pada wilayah tersebut? A. Survei. B. Focus group. C. Archival data. D. Literature review. Dan E. Windset survey. Nah, teman-teman, yang mana nih kira-kira yang benar untuk pertanyaan nomor 1? Pastinya teman-teman harus bisa membedakan antara 5 survei ini, ya, teman-teman. Nah, kita lihat, ya. Jawaban yang benar adalah A. Kenapa A? Mari kita lihat bersama. Ini opsi jawaban nomor 1. Dan ini adalah pembahasan kita kali ini. Nah, pengkajian dengan metode survei ini adalah pengkajian menggunakan kuesioner, teman-teman, ya, kuesioner ataupun face-to-face interview, ya. Maka pilihan tepat ini adalah survei. Jadi, jika misalnya memang contoh di sini kan ada 2 survei yang dilakukan, ya. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah Windset survey. Nah, Windset survey kenapa tidak tepat di sini? Karena pengkajian ini dilakukan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang lingkungan yang diamati. Nah, jika Windset survey ini dia lebih cocok untuk hanya melihat saja, ya, atau mengobservasi lingkungan atau tempat yang ada di desa tersebut, ya. Jadi dia tidak face to face interview, tidak mewawancarai masyarakatnya, ya, sehingga ini dirasa tidak tepat, ya, untuk yang Windset survey, ya. Nah, kemudian focus group kenapa tidak tepat, ya? Karena pengkajian dengan cara mengumpulkan sekelompok orang untuk menanggapi serangkaian pertanyaan, ya. Rasanya jika memang hanya untuk kita lakukan fokus grup diskusi kurang tepat, dan data yang kita dapatkan itu kurang memberikan generalisasi dari sebuah wilayah tersebut, ya. Jadi ini juga tidak tepat. Nah, kemudian untuk literature review, kenapa tidak tepat? Karena data yang diperoleh melalui literature review hanya memaparkan masalah kesehatan yang ada di komunitas secara umum, ya. Dia tidak membahas secara spesifik, ya, teman-teman. Sehingga literature review pun
ini tidak tepat. Dan yang terakhir adalah archival data. Kenapa juga tidak tepat? Karena pengkajian ini menggunakan data-data arsip seperti data penyakit dan kesehatan yang ditemukan pada unit pelayanan kesehatan saja. Ya, jadi yang memang terlapor itu yang ada datanya, tetapi jika tidak terlapor ya sudah, datanya tidak ada gitu. Nah, sehingga archival data juga dianggap tidak benar ya. Tapi jika survei ya, ini menggunakan kuesioner dan face to face interview. Jadi data yang kita dapatkan ini bisa lebih akurat dan langsung pada masalah yang ingin kita cari. Sehingga metode survei ini dianggap paling tepat untuk jawaban nomor 1. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2, kita lihat. Perawat komunitas akan membuat perencanaan untuk mengembangkan program penyakit tidak menular di sebuah puskesmas. Perawat membutuhkan data laporan jumlah penderita hipertensi, diabetes mellitus, rematik, dan penyakit tidak menular lainnya, serta jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, apakah teknik pengumpulan data yang dibutuhkan oleh perawat? Nah, teman-teman, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Survei. B. Archival data. C. Literatur review. D. Winset survey. Dan E adalah participant observation. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman bisa menjawab kali ini ya. Karena ini jawaban yang benar untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh perawat pada kasus di atas. Mari kita lihat jawaban yang benar. Nah, tadi kita sudah bahas di nomor 1 teman-teman tentang archival data. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa bisa B pada kasus ini? Ingat, perawat komunitas akan membuat perencanaan untuk pengembangan program penyakit tidak menular di sebuah puskesmas. Yang dibutuhkan di sini adalah data laporan jumlah penderita hipertensi, diabetes, rematik, dan yang tidak menular lainnya. Jadi teman-teman, mari kita lihat pembahasannya. Ini untuk opsi jawaban dan ini pembahasannya. Nah, teman-teman, ingat data fokus yang harus teman-teman lihat ya. Jadi data fokus pada soal nomor 2 ini adalah perawat membutuhkan data laporan jumlah penderita hipertensi, kemudian DM, rematik, dan penyakit tidak menular lainnya, dan jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Laporan atau data seperti jumlah penderita penyakit atau data statistik vital seperti angka mortalitas, morbiditas termasuk ke dalam archival data atau data arsip atau laporan ya teman-teman. Nah, karena data-data ini dikumpulkan secara berkala dan terdapat perubahan data setiap tahunnya pada populasi yang ada ya, sehingga ini adalah paling tepat untuk untuk soal nomor 2 ini ya teman-teman. Ini yang paling tepat ya. Nah, kemudian opsi jawaban yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk opsi jawaban Winset survey tidak tepat karena metode ini dilakukan dengan berjalan-jalan di lingkungan komunitas untuk menemukan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas tersebut ya, di desa itu, lingkungan sekitar komunitas, kehidupan komunitas, dan karakteristik penduduk yang ditemui di jalan saat survei ini dilakukan ya. Jadi bukan tentang data penyakit atau penderita penyakit tidak menular, sehingga Winset survey dianggap tidak tepat pada kasus ini.
Kemudian bagaimana dengan survei? Survei juga tidak tepat, karena metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat yang menggunakan kuesioner. Ya, tentang masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Jadi nggak mungkin ya, tidak tepat untuk perawat untuk menentukan berapa kasus atau berapa data yang tepat, harus menanyakan ke penduduk ya atau masyarakat. Jadi ini juga dianggap tidak tepat, teman-teman. Dan literatur review tidak tepat juga, karena metode ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal ya, yang berhubungan dengan masalah yang ingin ditentukan, dan dikumpulkan lalu dianalisis serta diinterpretasikan. Jadi literatur review juga tidak tepat. Dan opsi yang partisipan observation tidak tepat juga, karena metode ini dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi partisipan observation ini, si pengumpul data ini, dia harus hidup dulu dengan masyarakat dalam waktu beberapa saat ya. Kemudian dia bisa melihat, mengobservasi bagaimana keadaan masyarakat yang ada di komunitas tersebut. Jadi ini juga tidak tepat ya. Yang paling tepat adalah data arsip. Jadi data ini didapatkan oleh perawat itu di puskesmas, teman-teman. Di puskesmas. Ya. Saya rasa teman-teman paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Sekelompok mahasiswa keperawatan akan mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi di sebuah desa. Mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah, apakah metode yang digunakan mahasiswa dalam mengumpulkan data pada kasus tersebut? A. Secondary data. B. Windset survey. C. Constructed survey. D. Informant interview. Dan E. Participant observation. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, mana nih pilihan jawaban yang paling tepat untuk kasus di atas? Ayo kita lihat. Jawaban yang benar adalah A. Nah, jadi secondary data. Teman-teman juga harus paham ya, apa yang disebut dengan secondary data ya. Nah, sehingga pada kasus ketiga ini yang paling tepat adalah secondary data. Mari kita lihat pembahasannya, teman-teman. Nah, ini opsi jawabannya, dan ini adalah pembahasan. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, data fokus yang ada pada kasus di atas atau kasus nomor 3 adalah mahasiswa meminta data terkait penyakit yang banyak terjadi di masyarakat selama 3 bulan terakhir. Kemudian data yang diminta oleh mahasiswa ini merupakan data sekunder ya, atau secondary data ya. Jadi yang dijadikan sebagai bahan atau dokumen pelengkap untuk menentukan masalah dalam komunitas. Ini menurut Han ya. Jadi kalau misalnya menurut Han 2008 itu ada 5 metode pengumpulan data, teman-teman, di dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah Windset survey, yaitu dilakukan dengan berjalan-jalan di lingkungan komunitas untuk menemukan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas tersebut. Kemudian di lingkungan sekitar komunitas, kehidupan komunitas, dan karakteristik penduduk yang ditemukan di jalan saat survei ini dilakukan.
Nah, ini teman-teman harus paham dan harus mengingat betul ya, yang namanya Windset Survey itu adalah penjelasan tadi gitu. Kemudian untuk informan interview atau wawancara langsung teman-teman ya. Di sini adalah wawancara informan melibatkan salah seorang atau beberapa warga masyarakat yang merupakan informan kunci, atau informan kunci ini bisa dikatakan sebagai individu-individu yang memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh dalam masyarakat seperti pemimpin dalam masyarakat ya, apakah ini nanti kepala desa ya atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain ya. Contohnya misalnya mewawancarai tokoh masyarakat atau kepala desa ya, atau apalah itu ya, pimpinan yang ada di desa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah participant observation. Nah, artinya di sini kalau untuk observasi partisipan ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan pada orang-orang yang akan dia observasi. Jadi misalnya si A ingin melakukan pengamatan di desa X misalnya. Nah, si A ini dia harus tinggal dulu beberapa waktu di desa X untuk bisa mendapatkan data-data tentang bagaimana kehidupan yang ada di komunitas tersebut. Nah, yang keempat adalah secondary data atau data sekunder. Nah, data sekunder di sini itu meliputi catatan, dokumen, informasi lain yang dikumpulkan sebelumnya. Contoh misalnya data dari sekolah, data dinas kesehatan, data dari puskesmas, dan pusat data dan informasi lainnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah constructed survey, yaitu pengumpulan informasi atau data tentang masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Ya, jadi ini lebih langsung ke masyarakat tersebut. Jadi contoh misalnya kita mau tahu di suatu desa, kita mau tahu misalnya mereka lebih mana nih, mencuci dalam pengolahan sayur, mencuci sayur dulu atau memotong dulu. Nah, jadi biar kita tahu berapa persen yang memotong dulu baru mencuci atau berapa persen yang mencuci dulu baru memotong. Nah, kita harus berikan kuesioner untuk masyarakat yang ada atau ibu-ibu ya yang ada di desa itu. Nah, ini pengertian dari constructed survey ya atau penjelasan. Nah, sehingga pada jawaban nomor 3 tadi, kasus nomor 3 tadi, itu yang paling tepat sekali itu adalah apa, teman-teman? Yang paling tepat sekali itu adalah secondary data atau data sekunder. Ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab ujian SKB nantinya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan lupa dukung terus channel kompeten sehingga kami bisa lebih bersemangat untuk menghadirkan tema-tema yang memang teman-teman butuhkan. Ya, gimana cara mendukungnya? Jadi terus subscribe, like, dan komen channel kompeten teman-teman. Dan jangan lupa berikan masukan yang baik ya, masukan untuk channel kompeten agar kami bisa menghadirkan apa yang memang benar-benar teman-teman butuhkan. Terima kasih teman-teman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.